Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Tito katanya mau nambahkan? Iya, Pak Karni. Saya ingin menambahkan mengenai masalah aturan bisnis tadi bagi anggota Polri. Tadi Pak Karni menanyakan bagaimana rekan kita LS yang mungkin bertahun-tahun bisnis sehingga akhirnya mendapatkan jumlah angka yang cukup fantastis untuk sekelas mungkin pangkatnya begitu Pak ya. Saya kalau tadi Bapak mengatakan mungkin karena ada peluang diberikan yang lain, saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Dan itu dari sudut pandang aturan hukumnya, legalnya Pak. Kalau kita lihat bahwa semenjak Polri mandiri itu memang diatur oleh PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Pasal 5 tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Brigjen Boy. Sebenarnya ada 3 poin di sini yang berhubungan, yang diterjemahkan ada hubungannya dengan aktivitas bisnis. Poin D, bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara. Nah, ini bahasanya debatable nih Pak, interpretable. Jadi dapat terjemahkan oleh setiap orang nih Pak. Merugikan kepentingan negara, artinya sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, berhubungan dengan pihak orang lain, mendapatkan keuntungan, buka warung misalnya, boleh. Kemudian kedua adalah bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi Polri demi kepentingan pribadi. Kasarnya ngomong ini menjadi maklar Pak. Untuk proyek dalam Polri itu nggak boleh. 2. Yang ketiga adalah memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Ruang lingkup kekuasaannya ini kata-kata yang sangat debatable juga, interpretable juga Pak. Semua orang mungkin berbeda penafsirannya. Oh ini nggak masuk lingkup kekuasaan saya. Ini tidak, berarti saya boleh bisnis. Nah saya melihat dengan adanya gray area, adanya kata-kata yang tidak eksplisit Pak ya. Implisit kita menerjemahkan boleh atau tidak boleh berbisnis. Inilah yang saya kira yang jadi salah satu faktor membuka peluang bagi LS, rekan kita LS ini mungkin dia untuk melakukan bisnis ini Pak. Nah tapi kalau kami melihat dari sudut pandang khusus case rekan kita LS, merugikan kepentingan negara ya berhubungan dengan BBM, berhubungan dengan yang kayu yang sangat berhubungan dengan sumber daya alam negara, saya kira ini dapat diterjemahkan bagi penyidik merugikan kepentingan negara. Lingkup kekuasaannya ya harusnya sebagai polisi mengawasi BBM dan dan kayu tersebut. Ini mungkin juga akan dapat melanggar potensi Pak. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini Pak, bisnis yang dikerjakan oleh rekan kita LS ini Pak, itu bukanlah representasi dari jajaran Polda Papua. Inilah satu orang, Polda Papua memiliki 14.000 orang. Pak Karni kalau datang, jangan datang ke Sorong atau datang ke Jayapura Pak. Tolong sekali-sekali datang ke daerah gunung, daerah terpencil, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang. Di Jawa mungkin masyarakat demo kalau naiknya 12.000 Pak bensin Pak. Tapi di Puncak Jaya bensin 50.000, 40.000. Kalau ada penembakan, itu pesawat tidak ada yang naik karena semua BBM diangkut dengan pesawat 200.000 Pak. 100.000 per liter. Beras bisa sampai 100.000 per liter kalau ada insiden. Sedangkan anggota Polri gajinya segitu, 3 juta, 4 juta, mana mungkin akan bisa survive untuk itu. Oleh karena itu mereka mencari peluang. Peluangnya ya misalnya bisnis, dia lihat ada lahan kosong, kemudian dia bertani, kemudian membeli hasil-hasil sayuran masyarakat, dan setelah itu menjual ke market dengan harga mendapatkan margin. Ini banyak Pak. Dan saya kira kasus seperti yang terjadi dengan rekan kita LS ini Pak, sekali lagi bukan representasi daripada seluruh anggota Polda Papua, apalagi anggota Polri. Anggota Polri, Polda Papua masih banyak yang mereka hidup prihatin, dan banyak jasa mereka bertarung dengan nyawa untuk mereka di lapangan Pak, untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk bukan hanya bagi Polri, tapi bangsa dan negara Pak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih.
ada seorang psikolog yang membantu tentara Amerika setelah perang Nazi. Dia mengakui apa yang Pak Tito bilang, bahwa keterlibatan seorang polisi jadi bad guy, bukan berarti seluruh polisi bad guys. Dan tidak satu institusi pun di dunia ini yang seluruh orangnya bad guy. Sekarang saya ke Yani. Namanya Karel Messiger. Tadi udah dilihat bahwa ini mulanya dari PPATK. Tapi beliau dulu lah. Beliau yang komennya keras sekali. Ketua Komisi 3. Komen yang mana tuh, Bang Gabri? Bilang PPATK genit itu apa dasarnya? Iya, sebenarnya ini masalah sudah lama. Kami dalam raker dengan PPATK juga sudah pernah mengingatkan bahwa jangan terlalu mudah mengumbar informasi-informasi kepada publik terkait dengan alir-aliran dana, karena itu masuk sebenarnya PPATK itu mendukung penegakan hukum. Tapi kalau dia masuk ke ranah publik lebih awal, informasinya seakan-akan menjadi penegakan hukum itu hingar-bingar. Seperti tadilah mungkin dijelaskan. Mungkin publik mengira uang 900 miliar, 1,5 triliun, itu bayangan publik dari informasi yang sekarang berkembang. Kenyataannya kan selama 5 tahun proses transaksi itu dijumlahkan jumlahnya sekian. Inilah kemudian saya anggap PPATK menjadi agak genit dalam konteks menjalankan tugasnya. Kedepannya saya harapkan kembali saja. Saya justru khawatir ketika PPATK meminta kewenangan untuk penyidikan juga, alangkah hingar-bingarnya nanti PPATK melakukan penyidikan dengan konsep seperti itu agak rumit bagi kita. Jadi menurut Anda PPATK yang membocorkan ke media? Sederhananya begini, informasi itu datangnya dari mana? Kan pertama kali tentu hasil daripada telusuran PPATK. Berarti misalnya yang terakhir kita dengar ketika ada 40 perempuan gitu misalnya. Jadi kan ini menjadi tidak fokus kita di dalam proses penegakan hukum. Karena apa? Lebih ramai di luar daripada proses itu. Sebenarnya yang namanya penegakan hukum itu peradilannya biar terbuka. Di peradilan lah itu dibuka semua. Tidak di proses awal. Masalah kemudian PPATK mengatakan bahwa bukan kami yang menyampaikan itu dan sebagainya. Tapi datanya kan dari situ. Berarti proses pemberian data kepada para penegak hukum ini belum steril. Ini harus dijaga sistemnya. Kalau PPATK memberikan data kepada Polri, harus dibikin mekanisme biar kalau bocor di mana ketahuan. Kalau PPATK memberikan data kepada KPK, harus dibuat sistemnya, kalau bocor di mana ketahuan. Karena apa? Karena memang diatur, ada implikasi pidana di situ. Di pasal 11 kan sudah diatur di situ. Ya, Jadi, 4 tahun penjara itu ya, membocorkan. Tapi jangan-jangan bocornya dari Mabes Polri sendiri. Artinya kalau sistemnya itu berjalan, saya kira akan ketahuan. PPATK bisa menggunakan kewenangannya untuk menelusuri itu, kemudian memproses itu secara pidana kan. Karena kalau memang kemudian PPATK menjadi lembaga yang mengumbar informasi sangat berbahaya. Karena sistem PPATK Tapi dibangun kembali bukan untuk ke itu. ada 40 aliran dana ke perempuan tadi. Itu kan bisa terjadi begini ya. Saya ngasih Gabriel gitu. Ya. Cek. Lah ceknya diuangkan Gabriel. Tapi dia nggak punya rekening. Ya. Dia kasih adik perempuannya yang uangkan. Betul. Bisa terjadi begitu kan? Bisa. Tetapi stigma yang muncul dari informasi 40 wanita kan berbeda di mata publik jadinya. Ada semacam peradilan lebih awal yang sering saat ini dijuk pra-peradilan itu tidak hanya yang kita kenal selama ini karena akan dihapus. Maka pra-peradilan yang ada ya pra-peradilan kepada publik ini. Jadi informasi-informasi yang tidak valid secara hukum itu menjadi konsumsi seakan itu kasus hukum di mata masyarakat. Ini tidak mendidik. Karena itulah kami mengingatkan agar kembalilah kepada posisinya sebagai supporting data untuk penegakan hukum. Sehingga dia harus tertutup. Informasinya tertutup, dipakai oleh penegak hukum, kemudian penegak hukum lebih mudah lagi. Saya yakin Pak Tito pasti lebih mudah dengan informasi PPATK itu kan. Nah, jadi dipakailah untuk itu. Tidak dipakai untuk konsumsi publik dulu. Nanti setelah polisi bekerja, dibawa ke pengadilan,
barulah di situ dibuka menjadi fakta hukum gitu lah. Itu saya kira kalau urusan PPATK lah. Terhadap kasus sendiri? Nah, terhadap kasus ini saya kira begini. Saya merasa senang kalau ada polisi itu sejahtera. Kenapa? Ya karena memang sangat sulit jadi polisi itu bisa sejahtera. Sangat sulit karena bapak saya polisi dan berhenti menjadi polisi memilih usaha. Karena memang orang tua sudah mengatakan jangan jadi polisi. Kakak saya ingin jadi polisi, jangan jadi polisi. Kenapa? Kamu akan melarat. Berusaha saja. Karena itulah ketika bapak jadi polisi, kemudian di pertengahan jalan membantu ibu usaha, akhirnya memilih pensiun dini, kemudian usaha. Nah, sehingga ketika kita melihat ada polisi bisa sejahtera, kita bahagia. Hanya jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Kan itu. Nah, dalam kasus seperti sekarang ini, kalau kemudian kepolisian menemukan bahwa ada oknum polisi kemudian melakukan penyimpangan, maka saya melihat ini ada pintu masuk. Ada 3 pintu masuk yang bagus. Pertama, karena rekening ini tidak wajar dalam setingkat pangkat Aib2, maka ini pintu masuk bagi reformasi polisi untuk mengecek rekening-rekening yang pangkatnya lebih tinggi lagi. Kan ini kesempatan dan saya percaya polisi mampu itu. Karena ketika mungkin 6-7 bulan yang lalu ya, kami kunjungan kerja ke Papua, waktu itu Pak Tito mungkin baru sebulan di sana, kami sempat pertemuan rapat, beliau meminta begini, saya masih ingat mungkin. Pak, berikan kami waktu setelah selesai pilkada ini, kami akan fokus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kaget saya, ketika di mana kasus simulator, kasus apa itu polisi dihantam, Pak Tito bilang begitu. Lalu apa yang bisa kami dukung? Tinggal dibantu anggaran untuk penanganan kasus korupsinya ditingkatkan. Karena jarak Papua begitu jauh. Hanya ketika kami rapat di anggaran di Komisi 3, muncullah kemudian ide dari teman-teman, sebagian anggaran untuk pembangunan gedung DPD dipakai untuk mensupport kepolisian dan jaksa untuk anggarannya sama dengan KPK. Karena kami melihat ada semangat dari dalam polisi itu untuk membersihkan itu. Sehingga kalau sekarang mulai ada muncul kasus-kasus korupsi besar di Papua, ya saya harapkan ini bagian pada komitmen polisi, dimulai dari timur. Karena kalau itu berhasil saya kira luar biasa. Jadi pangkat Aib itu begitu. Kita naik lagi pangkatnya lebih tinggi kompol, naik lagi yang pangkat kombes, kemudian menyentuh yang jenderal. Bahkan mungkin yang purnawirawan jenderal jangan dilupakan. Karena kami mendapat temuan juga banyak mantan kepala Kapolda, Kapolres dan sebagainya di sebuah tempat-tempat basah itu memiliki aktivitas di luar kepolisian itu yang tidak wajar, dan kemudian ketika dia pensiun punya perusahaan-perusahaan besar di situ. Nah, ini kan saya kira bisa ditelusuri juga. Ya tadi udah dijelasin, udah ditelusuri itu rekening jenderal-jenderal yang dulu dibilang gendut, tidak ada crime-nya. Ya, karena kan dimulai dari cara berpikir informasi PPATK melempar saja bahwa ini ada rekening gendut jenderal sekian gitu loh. Sehingga itu menjadi konsumsi publik. Sebenarnya logikanya kan bukan begitu. Coba diambil fakta hukumnya dulu. Di sini ada biasanya daerahnya tambang, hutan. Itu yang saya lihat di mana daerah-daerah yang polisinya di bawahnya itu ada tambang dan hutan. Itu rata-rata perlu diselidiki oleh internal polisi dalam rangka membersihkan dirinya. Karena kami menemukan juga beberapa fakta seperti itu. Itu yang pertama. Untuk di internal polisi, kesempatan untuk mereformasi. Dan saya sangat senang kalau ini bisa dilakukan dari Papua, kemudian ke arah barat. Jangan sampai di Papua saja berhenti, di tingkat Aib2 saja berhenti. Kalau bisa yang lebih tinggi. Yang kedua, dari kasus ini sebenarnya ini pintu masuk juga untuk menyentuh yang namanya Pertamina. Pertamina ini sangat luar biasa, sulit sekali disentuh. Padahal terus terang saja, permasalahan subsidi BBM, kenapa dia menjadi begitu besar dampaknya bagi perekonomian kita? Karena ada margin yang begitu tinggi. Dan itu kan permainannya ada di oknum-oknum yang punya kuasa di bidang BBM itu, yaitu Pertamina. Jadi saya kira ini pintu masuk juga kalau bisa dari kasus Aib2 di LS, dikejar saja Pertaminanya. Tidak mungkin sekian juta liter itu dengan sekian tahun, orang Pertamina tidak tahu. Kayaknya tidak mungkin. Nah itu satu. Yang kedua, soal masalah kehutanan, kayu.
Sudahlah, tidak mungkin orang kehutanan tidak tahu. Jadi kesempatan juga di sini kita masuk. Jadi dari kasus yang kecil ini, dari pangkat kasus besar, dari seseorang berpangkat kecil ini, kita bisa bongkar langsung banyak sekali gitu. Saya kira di situ Bang Karni. Itu hikmahnya ya. Hikmah yang harus dibuktikan oleh polisi. Sehingga daripada kasus ini diambil alih oleh KPK kan lebih baik KPK mensupervisi, polisi membersihkan, itu jauh lebih bagus dan saya yakin mampu. Kita lihat tuh jenak.